Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita dalam ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, pada pembahasan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik untuk kita semua, di mana tema ini adalah apa perlu kita ngabuburit. Nah, biasanya kalau orang Sunda ini familiar dengan kata-kata ngabuburit, karena memang ngabuburit ini berasal dari bahasa Sunda, diambil dari kata burit. Burit itu artinya menjelang waktu sore atau menjelang menuju azan maghrib. Nah, biasanya orang melakukan kegiatan ini untuk menahan lapar dan haus sehingga lupa seakan-akan dia nggak puasa. Nah, akhirnya dilakukanlah kegiatan seperti ini sehingga untuk bisa menjadikan puasanya tidak terasa. Nah, oleh karena itu kita akan membahas dalam perspektif Islam apa perlu kita ngabuburit. Sahabat muslim, pemirsa dimanapun Anda berada, ngabuburit ini merupakan satu penantian untuk menjelang buka puasa, dan tentunya ini akan ditunggu-tunggu oleh orang yang berpuasa. Biasanya orang sebelum menjelang azan maghrib, dia melakukan kegiatan untuk mempersiapkan buka puasa. Nah, dalam hal ini Islam memberikan tuntunan kepada kita ketika akan menjelang buka puasa, yaitu diisi dengan ibadah atau hal-hal yang bermanfaat. Jadi artinya begini, ngabuburit itu dibolehkan selama diisi oleh kegiatan yang sifatnya ibadah atau bermanfaat untuk diri kita ataupun orang lain. Ibadah itu contohnya ba'da asar sampai mau maghrib kita mengadakan pesantren Ramadan, di mana anak-anak berkumpul habis asar kemudian mendengarkan tausiah dari ustadz, itu boleh, itu merupakan ibadah. Atau yang kedua, seperti halnya yang manfaat, masak, misalkan ibu-ibu masak untuk keluarganya, masak untuk tetangganya, ini merupakan hal-hal yang manfaat. Nah, kalau ngabuburit diisi dengan kegiatan semacam ini, maka dibolehkan oleh Islam. Tapi kalau ngabuburit diisi oleh kegiatan yang sifatnya laghwun walahwun, yaitu kegiatan yang sia-sia, tidak mendapatkan manfaat, bahkan cenderung kepada kemaksiatan, maka ini yang dilarang, ngabuburit semacam ini. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu kebaikan daripada pribadi seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin memberikan bekal untuk kita, diisi dengan apa sih ngabuburit itu selama bulan Ramadan. Ada beberapa hal tuntunan Islam atau sunnah Nabi Muhammad SAW yang harus kita pegang erat-erat dalam rangka kita ngabuburit menunggu azan maghrib. Yang pertama adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Biasakan tadarus kita sebelum azan maghrib atau ba'da asar, kita buka Quran. Apalagi Quran dapat diraih baik lewat handphone, lewat gadget dan lain sebagainya, gampang kita untuk mengaksesnya. Nah, tinggal kita bagaimana bisa mengoptimalkan, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, sambil menanti azan maghrib, kita bisa melakukan kegiatan ibadah, yaitu it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa. Dan ini memiliki keutamaan, bahkan pahala yang sangat luar biasa, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu ajrun mislu. Barang siapa orang yang berpuasa, maka ia akan memberikan makan kepada orang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Dan yang ketiga,
penantian kita yang bisa kita lakukan ketika menunggu azan maghrib, yaitu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doanya orang berpuasa, apalagi doa orang yang hendak berbuka puasa, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang sangat penting untuk kita ketahui adalah al-i'tikaf, yaitu kegiatan beriktikaf di masjid, berdiam diri di masjid. Maksud berdiam diri di sini adalah bukan tidur, bukan kita menghilangkan capek, menghilangkan lapar di masjid, bukan. Maksud i'tikaf di sini diisi dengan kegiatan ibadah di dalam masjid, seperti zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian murajaah, mengulang-ulang hafalan Al-Qur'an kita sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu marilah kita sama-sama di dalam ngabuburit ini diisi dengan kegiatan ibadah dan diisi dengan kegiatan yang manfaat untuk diri kita, sehingga membawa kepada diri kita ladang amal, bukan ladang dosa, yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ustaz Syahid Joban, Zakat Nesia, berkah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.